Halo semuanya, di depan saya ini udah ada DJI R3 dan sebenarnya produk ini saya udah beli semenjak 2 minggu yang lalu, tapi saya baru ada kesempatan untuk review sekarang. Dan saya membelinya yang versi Flamer Combo dengan remote RC2 dan ya namanya Flamer Combo, ada bonus baterai 2 di dalam dan charging hubnya 1. Dan saya mendapatkan bonus SD card yang ekstrim 64 GB pada saat pembelian kemarin di online shop. Dan saya juga membeli landing pad buat jaga-jaga gitu teman-teman. Oh iya, pada saat pembelian itu harganya kemarin lagi turun, lagi ada diskon. Sehingga saya membeli produk ini yang tadinya 23.400.000-an menjadi 18.700.000-an saja gitu teman-teman. Kita langsung unboxing saja. Di sini masih tersegel. Kita langsung unboxing produknya. Nah, ini dia produknya. Di dalamnya itu ada tas, berisi tas, dan ya di sini udah kosong ya teman-teman. Udah nggak ada lagi isinya. Kita simpan dulu. Ini tasnya. Tasnya juga cukup kokoh ya teman-teman, cukup bagus menurut saya. Dan kita buka dulu di dalamnya. Dan di dalamnya kita mendapatkan ini adalah propellernya atau baling-balingnya. Kita simpan dulu. Kemudian di sini adalah produk utamanya, yaitu si drone DJI R3-nya. Tapi masih dalam ada bungkusannya teman-teman. Nanti sebentar kita buka satu persatu. Oke, kita simpan dulu di sini. Kita lihat lagi di dalam kita dapat apa lagi? Ini apa nih? Oh ya, di sini kita dapat remote RC2-nya dengan remote layar. Apa namanya remote layarnya? Kita simpan lagi di sini. Kita periksa lagi ya, apalagi yang kita dapat. Oh ya, ini adalah charging hub-nya, charging hub dengan 2 baterai bonusnya. Oke, kita simpan dulu di sini. Kita lihat lagi. Oh ya, di dalam udah kosong ya teman-teman. Saya nggak tahu di sini kita nggak dapat kepala chargernya ya. Kalau di Mavic 3 Pro itu kita dapat bonus chargernya yang 100 watt gitu teman-teman. Tapi di sini hanya kita dapat kabel Type C, apa namanya, USB Type C ke USB Type C. Kita simpan dulu. Di sini juga ada buku panduannya, buku kitab-kitabnya di sini. Kita simpan lagi dan udah gitu aja. Kita simpan dulu tasnya di sebelah sini, baru kita review satu persatu. Oke, kita mulai dari drone-nya dulu. Di sini ada drone-nya. Kita buka si drone-nya dulu, bungkusannya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya gitu teman-teman. Tapi kita buka dulu semuanya ya. Nanti sebentar kita lihat satu persatu. Kita buka lagi ini nih, remote RC2-nya. Jadi semuanya masih ada bungkusannya ya teman-teman. Jadi masih tersegel dengan baik gitu teman-teman. Sini ada remote RC2-nya. Kita simpan lagi. Kita buka lagi yang simpan dulu di sini. Kita buka lagi yang ini charging hub-nya. Oh iya teman-teman, saya lupa tadi pada saat pembelian itu garansinya terpisah gitu teman-teman. Jadi garansinya disimpan di dalam amplop, tapi garansinya itu resmi ya, garansi dari TAM. Bungkusannya kita buang dulu. Terus ini adalah propellernya, kita buka lagi. Sepertinya propellernya banyak di dalam ini. Kita lihat propellernya. Wah, kita mendapatkan banyak sekali bonus propeller yang walaupun kita hanya pakai 4 saja, tapi ya buat jaga-jaga yang lainnya nih. Ya, terima kasih dari DJI-nya ya, dia kasih banyak bonus propeller. Terus kita review mulai dari drone-nya dulu nih. Di sini kita buka dulu si penutup kameranya biar nggak terjadi kenapa-napa. Kita lihat si kameranya. Di sini ada dual kamera ya teman-teman, ada 2 kamera. Kita buka dulu kakinya, bukanya dari depan ya. Kita buka dari depan, terus bagian belakang. Kita simpan dulu penutup kameranya. Terus kita lihat penampilannya sekilas seperti ini. Dan ya kita dapat 2 kamera utama dan kamera telenya yang 70 mm. Kamera utamanya itu 24 mm. Berapa ya? f1,7. Di belakang masih ada penutup gimbalnya nih. Kita buka dulu penutup gimbalnya. Oh iya, saya sarankan teman-teman sebelum menyalakan drone-nya itu dibuka dulu penutup kamera dan penutup gimbalnya biar nggak terjadi kerusakan pada si gimbal kameranya.
Drone ini itu diklaim memiliki bobot seberat 720 gram. Itu saya nggak tahu apakah sudah termasuk dengan bobot ketika kita pasang baling-balingnya atau belum termasuk isi propellernya ini. Terus diklaim juga mampu terbang hingga 46 menit. Kalau di lapangan paling hanya 40 menitan saja atau 38 menit. Tapi di sini di kertas itu diklaim bisa terbang hingga 48 menit. Terus kamera utamanya itu sudah menggunakan sensor 1/1,3 inci. Focal length-nya itu 24 mm dengan f1,7. Sedangkan lensa wide-nya yaitu 70 mm dengan f2,8 dan sensornya juga sama yaitu 1/1,3 inci. Lalu drone ini juga sudah mampu merekam 4K hingga 100 fps. Itu berdasarkan memory card kalian ya. Tapi di sini kualitas tertingginya itu 4K hingga 100 fps. Jadi kalian udah bisa merekam 4K dengan slow motion gitu teman-teman. Lalu kemudian sebenarnya tanpa kalian perlu beli SD card lagi, di sini udah ada memori internalnya sebesar 8 GB saja. Tapi ya menurut saya itu nggak cukup. Kalau misalkan kalian pengen jalan-jalan yang pengen merekam lama gitu, itu nggak cukup 8 GB. Jadi ya minimal kalian punya SD card yang 64 GB. Terus di sini jarak terbangnya juga di sini tertulis hingga 32 km. Wah, itu udah cukup jauh banget itu. Tapi jarak ini sebenarnya itu merupakan kemampuan dari si Okusing 4 yang ada pada si drone ini. Jadi Okusing 4 itu kan transmisinya udah lebih canggih gitu teman-teman jika dibandingkan dengan drone-drone yang sebelumnya. Misalkan DJI Mavic 3 saja itu masih menggunakan Okusing 3, Okusing 3 Plus maksud saya. Sedangkan DJI Air 3 itu sudah menggunakan Okusing 4 yaitu transmisi yang terbarunya. Dan di sini kita di depannya ini ada dua sensor dan sensor itu nggak menghadap ke depan pas ya, dia agak serong ke samping gitu. Jadi diklaim itu udah bisa membaca objek sebanyak 360 derajat. Jadi di belakang ada, di bawah ada, di depan ada, di belakang juga ada. Dan di depan dan di bagian belakang itu sama, dia agak nyerong ke samping gitu. Biar dia nggak hanya baca objek di bagian depan saja, tapi di sekelilingnya, di samping kiri, kanan, dan juga di bagian atas. Kita review lagi yang satu nih, si charging hub-nya. Oh ya, ini adalah charging hub yang dimiliki oleh si Air 3. Ini agak berbeda dengan Mavic 3 yang sebelumnya itu charging hubnya nggak ada kayak tutupannya seperti ini ya. Jadi dia hanya bawahannya saja. Dan di sini kita mendapatkan dua bonus baterai dan isinya nggak ada ya teman-teman. Jadi kita harus cas dulu. Saya sarankan teman-teman harus memiliki charging yang 100 watt biar pengecasannya itu bisa lebih cepat ya. Oh ya, cara bukanya seperti ini teman-teman. Cara bukanya itu kita pencet bagian sininya nih. Kita pencet bagian sininya terus ditarik. Nah seperti itu. Karena baterainya nggak ada, jadi sebentar kita coba cas dulu. Pengecasan itu saya harap teman-teman menggunakan charger yang 65 watt atau yang 100 watt biar lebih cepat gitu teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan cas biasa aja, cas Android yang biasa, tapi ya itu lebih lama gitu. Saya sarankan beli yang 100 watt. Terus di sini ada remote RC2-nya, yaitu remote dengan ada tambahan layar di tengahnya. Ini lebih enak gitu teman-teman. Dan di bagian belakang itu ada buat joysticknya. Kita pasang dulu joysticknya satu persatu. Kita copotin joystick bagian belakang. Kita pasang dulu satu persatu biar teman-teman bisa lihat tampilannya. Dan ini ada perbedaan dengan joystick yang sebelumnya, yang Mavic 3 itu gimana ya? Yang Mini 3 maksud saya itu nggak ada antenanya. Tapi untuk seri R3 dan Mini 4 Pro itu udah ada antenanya. Dan diklaim ini sudah menggunakan Okusing 4, yaitu transmisi yang lebih barunya lagi, yang terbarunya. Gitu teman-teman. Jadi gambarnya lebih jernih dan jaraknya itu lebih jauh untuk si drone-nya. Di belakang remote-nya ada colokan Type-C dan tempat SD card-nya. Dan di bagian belakang itu ada tombol custom-nya, custom 1 dan custom 2. Ini teman-teman bisa gunakan custom si kamera ataupun pergerakan drone-nya. Di bagian sini juga ada ya seperti biasa. Terus bagian ininya kita tutup dulu. Bagian antenanya kita tutup dulu. Terus di sini kita lihat lagi si drone-nya nih. Kita lihat dulu kembali si drone-nya. Oh ya, di bagian belakang itu ada tempat baterainya, dan di sini ada apa nih? Tempat SD card-nya kalau nggak salah nih. Oh iya benar, di bagian sini ada tempat penyimpanan SD card dan colokan Type-C. Jadi teman-teman bisa cas langsung dari drone-nya. Gitu teman-teman. Kita
lihat baterainya, oh ya di sini kalau kita mau buka baterainya itu kita pencet dulu. Jadi lebih safety ya jika dibandingkan dengan si seri sebelumnya yang baterainya itu ada di bagian atas body drone-nya. Kita simpan baterainya dulu. Nah, tampilannya seperti ini si charging hubnya kalau misalkan kita simpan 3 baterai. Jadi seperti itu. Keren ya menurut saya. Jadi di sini nih teman-teman, oh yang beda. Si 2 baterai ini kalau misalkan habis, kalau misalkan 3 baterai ini kondisinya udah lemah, misalkan 30%, dan 30%, masing-masing 30%. Kita bisa transfer daya ke salah satu baterai saja gitu teman-teman. Jadi kedua baterai itu diserap untuk memenuhi satu daya baterai saja gitu teman-teman. Jadi ini lebih efisien ya. Jadi kita nggak perlu lagi gonta-ganti baterai untuk menghabiskan baterainya. Jadi kita hanya perlu menggunakan satu baterai full saja yang sudah ditransfer dayanya. Terus di sini bagian propellernya kita mendapatkan banyak sekali propeller. Dan yaps, di dalam dusnya tadi kita mendapatkan bagian-bagian yang ini. Sini ada propeller juga. Oke, nanti kita bakal coba terbang drone ini. Nanti sebentar saya bakal coba terbang dan nanti hasil videonya itu saya bakal upload untuk konten selanjutnya ya teman-teman. Dan sekedar informasi, ini kan harganya udah turun banget ini dari 23.400.000 sekarang harganya pada bulan Mei itu harganya sekitar 18.700.000 saja untuk yang versi Flamer Combo dengan remote RC2 nya. Jadi menurut saya itu kalau misalkan teman-teman udah ngincar drone ini sejak lama dan sudah memiliki budget yang cukup, ya udah teman-teman langsung beli aja gitu teman-teman. Pasti kalian udah kayak sempat review mungkin ya, sempat review hasil kameranya seperti apa, terus kualitas gambarnya bagaimana, penerbangannya bagaimana. Kalau misalkan kalian udah pasti ingin membeli drone yang ini sejak lama, ya udah kalian tinggal beli aja. Kalian gak perlu lagi khawatir gitu teman-teman, karena kebanyakan orang berpikir kalau drone ini harganya turun karena kemungkinan selanjutnya si DJI bakal mengeluarkan produk barunya lagi. Misalkan DJI Air 3S mungkin, atau mungkin DJI Air 3 Pro, kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan teman-teman dirasa kebutuhannya sudah tercukupi dengan kemampuan fitur yang ada pada DJI Air 3 ini, ya udah teman-teman beli aja. Mumpung harganya lagi turun gitu teman-teman. Mumpung harganya lagi turun. Saya nggak promosiin produk ini. Tapi saran saya adalah kalian beli satu produk sesuai dengan kebutuhan kalian dan sesuai juga dengan kemampuan budget kalian gitu teman-teman. Jadi saran saya kalau misalkan dirasa udah sesuai dengan kebutuhannya dan sudah ada budget, ya udah tinggal dibeli aja gitu. Sekali lagi teman-teman nggak perlu lagi khawatir, nggak perlu lagi ragu untuk membeli produk yang satu ini. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Saya Farid, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.